Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mengetes bukaan skep sekunder yang menurut saya sih kurang greget ya. Maksudnya ya tarikannya kurang bos gitu ketika membuka itu. Tapi menurut saya ya memang seperti itu harusnya, karena kan skep sekunder sebenarnya juga bukan untuk akselerasi, ya memang perpindahan RPM saja. Jadi ya nggak perlu terlalu besar. Yang saya coba sebelumnya memakai karbu original itu malah spuyernya di sekunder hanya 130 ya. Seharusnya memang smooth saja. Jadi kalau skep sekunder membuka itu prakteknya nanti kan tidak sepertinya ya tidak langsung besar gitu ya, memang bertahap sesuai kevakuman. Nah, itu ada video yang orang pakai Starlet ya kalau nggak salah itu, Karimun kalau nggak salah, itu harus cari jalan tol atau yang lapang. Ya menurut saya nggak perlu ya, cukup di RPM yang tinggi aja gitu aja. Gigi 1 pun bisa, gigi 2 gitu bisa. Jadi saat ini hanya nyoba sekaligus untuk supaya gigi 1, 2 itu juga kalau bahasa Jawanya dilamakan gitu loh ya, karena kan paling sedikit terpakai itu. Nah ini kita pakai aja gigi 1, 2 tapi gaspol gitu kan juga sama aja, nggak perlu gigi tinggi sampai kecepatan tinggi gitu. Kita coba aja gigi 1 gitu sama mentok. Tapi ya memang suaranya ya pasti sangat keras ya, sama saja di gigi berapapun kalau sudah RPM tinggi pastinya juga sama. Giginya juga berolahraga ini. Ini malah saya nyoba hari ini kok hari ini untuk vakum bagian belakang yang terhubung ke intake manifold saya lepas, saya sumbat. Jadi ini hanya memakai vakum depan saja. Initial timing tetap teman-teman di 7 derajat. Nanti kita ada video sendiri apakah nanti vakum belakang itu menambah seperti stasioner menjadi 15 ketika dipakai jalan. Tidak teman-teman, saya udah nyoba tapi belum bisa buat videonya. Nanti ketika dipakai hampir sama dengan vakum belakang itu tidak fungsi ya, karena kevakuman di intake manifold nanti waktu dipakai itu rendah. Hanya ketika stasioner itulah kevakuman tertinggi. Jadi akhirnya menjadi, di situ disebutkan di buku panduan adalah plus minus 12 plus minus 3. Nanti ketika dipakai ternyata hampir ya sama dengan tanpa vakum belakang. Nah, tapi nanti gunanya ketika beban itu lebih berfungsi, yang vakum belakang itu yang terhubung dengan intake manifold. Oke, ini gigi 2 aja. 40, 50, 60. Itu tadi sampai 70 teman-teman, gigi 2. Sudah kehabisan tempat ini. Sampai 70 ya gigi 2 tadi. 60 kayaknya mulai buka itu tadi gigi 2. Bentar. Nah ini di 50 belum buka gigi 2. Wah suaranya mengerikan. 50 ini. Ya 60 baru buka. 80.
80 gigi 3. Jalannya enggak nurut. Nah ternyata harus kita latih ya ternyata teman-teman. Kayaknya jadi enak sekarang ini. Jadi giginya itu bahasa Jawanya lama. Itu dulu teman yang ngajari. Jadi saya itu pakai itu teman-teman. Dulu pernah punya Supra X itu ya, Supra X100. Tahun berapa ya itu? 2002 ya. Itu saya memakai metode Enranger-nya, itu memakai metode ini teman-teman, apa sesuai prosedur. Jadi gigi 1 tidak boleh lebih sekian, 2 ternyata itu salah. Teman saya dulu yang inilah mekanik, tapi memang pinter anaknya, itu ngajarin itu pakai aja gigi 1 sampai pol, 2 pol, 3 pol gitu. Nanti itu hasilnya enak. Bener ternyata teman-teman. Ketika tahun berapa itu saya jual, dibeli orang, dia bilang, "Pak, motornya nggak pernah dipakai ngebut ya?" Saya takut jawabnya itu, takutnya apa, malah wah ini mungkin dulu buat macam-macam gitu ya. Jadi saya bingung jawabnya, tapi udahlah saya jawabnya, "Iya Pak." "Kenapa Pak?" "Motornya nggak bisa lari." Iya ternyata begitu teman-teman. Jadi bahasa bengkel itu lama, giginya itu ya memang ada di teknis itu namanya, terjadi penyesuaian lebih cepat. Coba ini sekarang saya tarik ini. Dua lagi. 70. Gigi 2 sampai 70 kayaknya tadi teman-teman. Buat olahraga. Tidak untuk ditiru teman-teman, maksudnya kita ugal-ugalan gitu ya. Nah itu makanya saya pakai knalpot apa? Knalpot standar. Nah, itu coba knalpotnya brong gituan, waduh dari kayak kenceng-kencengan gitu loh. Padahal cuman jalan ya normal aja, maksudnya untuk mobil-mobil sekarang 80 itu kan biasa aja. Jadinya kayaknya enak teman-teman, di giginya lebih apa ya, lebih lama. Ini kan jarang kita pakai ya, 1-2 lama-lama gitu. Jadi gigi yang mungkin paling habis nanti gigi 4 itu. Kayaknya enak teman-teman, tidak pakai vakum apa yang belakang ya. Saya bingung bilangnya itu belakang atau depan itu. Pokoknya yang vakum ke intake manifold. Tapi nggak tahu nanti kalau ditanjakan teman-teman, itu kayaknya berperan yang vakum yang di intake manifold itu, karena beban ya. Ini kan jalan lurus ya, kita butuh lebih cepat akselerasinya. Kalau tadi ada vakum yang intake manifold, kemungkinan ya malah dimundurkan di kita, tapi malah itu untuk ancang-ancang aja. Nanti kita jelaskan, ternyata memang unik konstruksi vakum itu. Jadi pabrikan ya memang nggak main-main bikin itu. Saya pikir dulu ya, ini kan stasioner menambah menjadi sekitar 7 derajat gitu ya. Nah nanti kalau tanpa vakum belakang, apakah saya harus setting 12 gitu loh, bukan 7? Ternyata ya tidak, ini saya setting 7, tetap 7. Jadi memang
vakum itu lebih ke beban mesin. Ada artikelnya itu teman-teman, jadi untuk mobil yang drag gitu, kata di Amerika ya, nggak perlu vakum, cukup sentrifugal gubernur aja. Kenapa? Ya hampir tidak pernah nginjak gas itu sedikit, full throttle, WOT namanya, wide open throttle. Dan yang kedua yang paling penting, ya karena tidak memikirkan keekonomisan. Nah, tujuan vakum itu lebih ke milege, jadi jarak tempuh milnya. Nah, itu lebih ke hematnya konsumsi bahan bakar, ke efisiensi. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nggak jatuh HP-nya. Ntar saya turunkan dulu ini, saya matikan dulu. Kita mau sampai rumah.